Shalom, selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan. Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3 SD. Namun sebelumnya dipersiapkan buku-buku yang dibutuhkan, buku paket agamanya, Alkitabnya ya, dan juga buku catatannya, alat tulisnya. Sehingga nanti kalau ada hal yang penting bisa kalian catat di buku catat kalian masing-masing. Yuk, Ibu Guru mau ajak kita semua berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini. Sikap doa yang baik semuanya, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua tumbuh-tumbuhan yang Kau ciptakan. Bantulah kami agar kami dapat merawat semua ciptaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak yang Ibu kasihi, hari ini kita akan masuk dalam babnya yang ketiga. Dalam buku paket ada di halaman mulai 30, halaman 30 sampai dengan halamannya yang ke-33. Nah, dibuka bukunya halaman 30 ya, pelajaran kita di bab yang kelima ini dengan judul pelajaran Allah menciptakan keberagaman flora. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah menciptakan keberagaman flora. Ya. Nah, untuk yang pertama yang Ibu mau sampaikan, yang Ibu mau menjelaskan adalah pengertian dari flora. Flora adalah semua jenis tumbuhan yang merupakan kekayaan alam yang ada di muka bumi. Jadi flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, ya, segala macam jenis tumbuh-tumbuhan. Itu disebutnya flora, ya, yang ada di seluruh muka bumi ini. Dan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11, boleh dibuka Alkitabnya, atau bisa juga membaca dari layar handphone kalian masing-masing. Ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Nah, anak-anak, jadi tumbuh-tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Tadi sudah Ibu katakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu diciptakan pada hari yang ketiga. Segala jenis macam-macamnya. Ada pohon, ada buah-buahan, ya, buah-buahan yang berbiji, ya, Tuhan ciptakan agar bisa tumbuh di bumi ini. Kemudian juga ada tanaman atau tumbuhan bunga, ya, segala jenis macam-macam tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Nah, Indonesia, kita bersyukur kita boleh tinggal di Indonesia. Kalau Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, ya, Allah menganugerahi Indonesia ini dengan iklim yang tropis. Air hujan dan sinar matahari yang sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk bisa bertumbuh itu tersedia berlimpah-limpah di Indonesia karena keadaan iklim yang ada di Indonesia ini, iklim yang tropis ini, ya, sehingga tidak heran
tanah di negara kita ini dikenal sebagai tanah yang sangat subur. Ya, bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Dilihat di bukunya halaman 31. Ada beragam flora yang mengagumkan yang tumbuh di Indonesia. Ya, ada beberapa contoh yang akan kita lihat bersama-sama. Ya, tumbuhan buah ataupun tumbuhan bunga, ya, pohon-pohon yang akan kita lihat contoh-contohnya. Dan ada ya tumbuh-tumbuhan yang menjadi bunga atau buah-buahan yang khas yang ada di Indonesia, yang tumbuh di Indonesia, tumbuhan khas di Indonesia. Yang pertama contohnya adalah manggis. Ya, ada yang pernah melihat buah manggis ini? Suka ya? Anis buah manggis ini. Ya, biasanya kalau dulu ibu guru suka main tebak-tebakan dari buah manggis itu. Mungkin kalau kalian tahu, sebelum dibuka buah manggisnya itu di bagian bawahnya itu ada semacam kelopak bunga. Ada, kita suka hitung ada berapa, ada 5, oh berarti dalamnya isinya ada 5. Kalau ada 6 berarti dalamnya ada 6. Itu hanya permainan anak-anak ibu waktu masih kecil. Ya, mungkin kalian pun pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Jadi manggis adalah tumbuhan khas di Indonesia. Lalu selain manggis ada apa ini? Ya, durian. Ya, durian yang harumnya itu sangat sekali ya. Wangi sekali buah durian ini ya. Kemudian buah yang khas di Indonesia lainnya adalah rambutan. Ya, dinamakan rambutan karena memang dia ada seperti rambut-rambut di kulitnya itu ya. Rambutan ini buah yang sangat manis juga dinikmati oleh kita. Ya. Kemudian ada juga salak. Ya, salak pun menjadi salah satu buah yang khas yang ada di Indonesia. Terus ada lagi buah duku. Ya, buah duku juga disebut sebagai buah khas yang ada di Indonesia. Kemudian ini ada buah matoa. Nah, jadi anak-anak, di beberapa tempat yang ada di Indonesia ini, di setiap daerah itu mempunyai buah khas atau khusus. Biasanya ada yang hanya tumbuh di salah satu daerah yang ada di Indonesia ini. Contohnya ya ini, buah matoa ini. Buah matoa ini buah yang biasanya tumbuh hanya ada di Ambon dan Papua. Nah, ibu pernah punya pengalaman dulu beberapa tahun yang lalu. Tuhan izinkan ibu, Tuhan berkati ibu dapat berkunjung ke kota Ambon. Dan di sanalah ibu mengenal buah ini, buah matoa, karena di daerah Babelan sini itu tidak ada tanaman buah matoa. Ya, tapi ketika ibu berada di Ambon, ibu mengenal buah matoa ini, dan ternyata memang buah matoa ini memang buah yang banyak tumbuh di daerah Ambon ataupun di daerah Papua. Ya. Terus kemudian ada juga bunga bungur. Ya, bunga bungur ini pun bunga yang khas. Ya, kalau tadi buah-buahan, sekarang bunga-bungaan. Ya, tanaman bunga-bungaan. Ada bunga bungur, terus juga ada bunga api Papua. Ya, seperti ini bentuknya ya. Dia seperti lidah api bunganya itu, makanya disebut bunga api Papua. Seperti namanya, berasal dari Papua. Kemudian juga ada bunga anggrek hartina. Nah, bunga anggrek hartina ini itu hanya tumbuh di Samosir, di Pulau Samosir di Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara. Nah, mungkin ada di sini anak-anak ibu guru yang tanah asalnya, tanah kelahirannya dari Samosir. Ya, itu punya bunga khas sendiri, yaitu bunga anggrek hartina. Nah, kemudian ada juga buah menteng. Nah, buah menteng ini ada banyak tumbuh di daerah Bogor dan sekitarnya. Ya, nah kalau di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah, bunga ini disebut buah ya. Buah menteng ini
Kalau di daerah Jawa Barat, Bogor dan sekitarnya namanya buah menteng. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah, buah ini disebut biasanya buah mundung. Itu ya, buah yang sama tapi dengan sebutan yang berbeda. Kemudian ada juga bunga Padma raksasa. Ya, jadi anak-anak sangat disayangkan sekali ya, ada sejumlah tumbuh-tumbuhan, buah dan bunga yang ada di Indonesia itu yang dinyatakan langka dan terancam punah. Artinya langka itu tidak banyak tumbuh di Indonesia dan itu terancam punah, hampir punah. Ya, misalnya ini contohnya bunga Padma raksasa ini, atau dalam bahasa Latinnya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ya, ini bunga yang langka ya. Terus kemudian ada juga bunga kantong semar. Ya, bunga kantong semar. Ini pun bunga yang langka dan hampir punah. Kemudian ada lagi yang namanya pohon ulin. Pohon ulin ini biasanya banyak tumbuh di Kalimantan. Nah, contoh-contoh ketiga pohon ini ya, ada bunga Padma raksasa, kantong semar, dan juga pohon ulin. Ini termasuk ya tumbuhan yang langka dan bahkan dikatakan terancam punah. Makanya ya beberapa ahli pertanian, ahli tanaman ya, mereka melestarikan ya tanaman-tanaman ini atau tumbuhan-tumbuhan yang khas yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian ada lagi nama buah ya yang namanya itu sama dengan nama alat musik yang sering disebut di dalam Alkitab. Bahkan menjadi salah satu alat musik yang suka dimainkan oleh Raja Daud. Coba, ada yang tahu buah apakah itu? Ya, buah kecapi. Jadi namanya itu buah kecapi ya. Kecapi itu kan ada alat musik namanya juga kecapi, tapi ini buah gitu. Dan di dalam Alkitab alat musik kecapi ini diceritakan ya pandai dimainkan oleh Daud. Nah, buah kecapi ini kulit buahnya itu tebal, sehingga ya kalau untuk membuka kadang ada dengan berbagai macam cara. Dulu ibu waktu masih kecil suka makan buah ini tuh biasanya dijepit di pintu karena saking tebalnya kulitnya gitu ya. Tapi sekarang nggak harus juga dijepit pintu ya, ada banyak macam cara. Dengan pisau kita bisa potong buah itu, dan rasanya itu ada manisnya ada asamnya, jadi segar. Itu bisa dijadikan juga manisan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat, kalau tadi kita sudah melihat berbagai contoh tanaman, buah-buahan, bunga ya yang menjadi tumbuh-tumbuhan atau tanaman khas yang ada di Indonesia, bahkan yang hanya ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat manfaat dari flora itu sendiri apa. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 29 dikatakan, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Nah, jadi yang pertama, manfaat dari flora ciptaan Tuhan atau tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita gunakan ya, bermanfaat bagi manusia di ciptaan Tuhan lainnya. Yang pertama adalah menjadi sumber makanan. Menjadi sumber makanan. Ya, sumber makanan artinya bahwa dari tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan itu bisa menjadi sumber makanan bagi manusia dan juga bagi hewan ciptaan Tuhan. Misalkan saja ya, dari tumbuh-tumbuhan itu ada tumbuhan
atau tanaman sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, ya, memberikan kekuatan bagi tubuh manusia. Nah, maka tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan itu bisa menjadi sumber makanan seperti yang tadi kita sudah baca, ya, dari ayat Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 29, bahwa Tuhan menciptakan itu yang akan menjadi makananmu. Jadi menjadi sumber makanan kita manusia dari tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ya, yang Tuhan ciptakan. Wortel, buncis, ada bayam, ya. Dan kemudian juga selain sebagai sumber makanan, ya, flora atau tumbuh-tumbuhan itu juga bermanfaat sebagai obat-obatan atau yang biasa disebut obat herbal. Ya, obat herbal itu artinya obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya ada kunyit, ada jahe, ya, segala macam contoh-contohnya. Ya, kencur itu kan berasal dari tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan banyak lagi contoh-contoh, ya, yang tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan, ya, untuk sakit penyakit kita. Kemudian juga sebagai sumber oksigen. Yang ketiga, manfaat flora atau tumbuhan adalah menjadi sumber oksigen, ya. Jadi sumber oksigen karena bagi manusia dan juga bagi binatang. Itu sebabnya hutan di Indonesia itu disebut sebagai paru-paru dunia, ya, karena menghasilkan oksigen. Nah, sementara itu oksigen di dalam laut dihasilkan dari rumput laut. Sehingga dengan adanya rumput laut yang menghasilkan oksigen, ya, berkat oksigen itu ikan-ikan di dalam laut pun dapat hidup. Ya, kita yang hidup di darat, ya, tumbuh-tumbuhan yang hijau ini bermanfaat untuk memberikan oksigen bagi kita, sehingga kita bisa menghirup udara ini dengan segar dengan adanya pepohonan yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah sumber penghasilan. Sebagai sumber penghasilan artinya, ya, selain menghasilkan makanan, tumbuh-tumbuhan juga menjadi sumber penghasilan bagi manusia. Contohnya saja petani padi, petani buah, petani sayuran, ya, mendapatkan uang dari penjualannya sebagai hasil panen mereka. Jadi para petani padi, mereka menanam padi, ketika panen, ya, digiling jadi beras, dijual, mereka menghasilkan uang untuk kehidupan mereka. Ataupun petani buah-buahan, mereka menanam buah-buahan, kemudian ketika sudah panen, buahnya dijual, gitu, ya. Jadi bisa juga sebagai sumber penghasilan. Dan yang keempat, yaitu sebagai tempat berteduh. Siapa di antara anak-anak ibu guru coba yang pernah dalam perjalanan tiba-tiba di tengah perjalanan turun hujan? Nah, karena jauh dari rumah penduduk, terus kita kan harus berlindung, harus berteduh kalau ada hujan. Ada pohon yang besar, terus kita bertepi di pohon itu untuk berteduh. Atau ketika panas matahari yang begitu menyengat, kita mencari tempat yang rindang, ya, pohon atau tanaman yang daunnya itu sangat lebat, rindang, kita berteduh di bawahnya. Ada yang pernah punya pengalaman ini? Ya, karena memang salah satu manfaat dari flora atau tumbuhan yang Tuhan ciptakan juga bisa menjadi tempat untuk berteduh, ya. Kalau di dalam Alkitab kita teringat dengan kisah Nabi Yunus. Dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 8, ya, pada saat itu Yunus sangat bersukacita di tengah kelelahannya setelah dia memberitakan firman kepada orang-orang Niniwe. Ya, dia merasa capek, dia merasa lelah, dia beristirahat. Lalu tiba-tiba tumbuh di dekatnya, yaitu pohon yang namanya
pohon jarak. Yunus sangat bergembira, bersukacita karena Allah menumbuhkan pohon jarak itu di sekitarnya yang melampaui kepalanya, jadi tinggi ya, sehingga dia bisa berteduh. Yunus bisa berteduh di bawah pohon jarak itu ya, dari teriknya matahari. Namun Yunus menjadi bersedih ketika pohon itu mulai layu karena sengatan terik matahari. Ketika pohon itu layu, Yunus menjadi kepanasan karena terik matahari, makanya Yunus menjadi bersedih ya. Nah, anak-anak, jadi ini beberapa manfaat dari flora atau tumbuh-tumbuhan atau tanaman ciptaan Tuhan. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Yang kedua, obat-obatan. Yang ketiga, sumber oksigen. Yang keempat, sumber penghasilan. Dan yang kelima, sebagai tempat berteduh. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan sebagai manusia ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan? Ya, yang kita lakukan adalah terhadap flora atau tumbuhan ciptaan Tuhan, kita harus bisa menjaga, merawat, memelihara, dan menggunakan tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan itu dengan benar ya. Jangan kita merusak, malah kita harus menanam kembali jika ada perusakan terhadap pohon-pohon ya di rumah sekitar kita ya. Tanam pepohonan ya, supaya rumah kita pun menjadi indah. Jadi menjaga, merawat, memelihara serta menggunakan tumbuhan ciptaan Tuhan itu dengan benar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kalian melakukannya? Hal yang tadi di atas ya, menjaga, merawat, memelihara, dan menggunakan tumbuhan ciptaan Tuhan. Nah, kalau belum, mari kita lakukan bersama-sama, belajar perlahan-lahan ya, dengan cara mulai dari rumah kita. Kita menanam pohon ya atau bunga supaya indah, supaya menghasilkan oksigen yang baik di sekitar kita. Ya, ini pelajaran kita hari ini. Kiranya penjelasan Ibu Guru dapat kalian mengerti. Nah, untuk tugas pelajaran bab 5 ini, kalian dapat mengerjakan ya soal-soal yang ada di buku paket yang halaman 32 ya. Kemudian mewarnai halaman 35 dan juga 34. Jadi halaman 32, 34 dan 35. Kerjakan di buku paket yang ada di buku paket, atau mau mengerjakannya di lembaran jawaban saja pun boleh ya. Itu saja penjelasan Ibu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat dalam belajar supaya kalian menjadi anak-anak yang berhasil. Salam sehat selalu.